Selamat datang kembali di channel Beta Elektronika. Video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membaca dan menghitung nilai pada kapasitor. Berikut merupakan tabel dari kapasitor, di mana ada kode-kode untuk tegangan juga kode untuk toleransi, di mana 1H ini dia tegangannya 50 volt, 2A 100, 2C 160, 2D 200, 2P 220, 2E 250, 2G 400, 2J 630 volt. Sedangkan kode toleransinya itu F 1%, G 2%, H 3%, J 5%, K 10%, M 20%, dan N 30%. Dan ini merupakan tabel kode resistor, tabel pada kapasitor yang bisa digunakan untuk membaca pada bodi yang terdapat pada resistor kapasitor tersebut ya. Baik, ini contohnya, ini merupakan kapasitor nonpolar, dimana kalau kapasitor keramik yang nonpolar, kemana kapasitor nonpolar itu merupakan kapasitor yang tidak memerlukan kutub positif atau negatif, atau dalam pemasangannya dia bebas ya, boleh bolak-balik begitu. Nah, di sini dapat kita lihat kapasitor keramik tersebut angkanya atau nilainya pada bodi itu 1032 kV. Nah, 1032 kV, 2 kV ini dia menunjukkan tegangan kerja, berarti tegangan kerja maksimumnya sampai 2 kV atau 2000 volt ya. Nah, ini 2 kV berarti 2 kV. Sedangkan kapasitas atau dari kapasitor ini dia nilainya di 103. Nah, ini 10 ini merupakan angka, berarti dia 10 baru dia dikali atau ditambah dengan 03 buah, 103. Nah, ini 3 ini menunjukkan nolnya 3 di belakang dari 10 ini, berarti nilainya dia 10.000 picofarad. Nah, ini seluruh atau pada kapasitor keramik yaitu nilainya dalam picofarad. Jika kita memerlukannya ke nano, tinggal kita ini bagi jadi 1000. Jadi kalau ke nano ini dia menjadi 10 nanofarad. Nah, ini untuk contoh kapasitor keramik. Selanjutnya ini merupakan kapasitor polyester. Cara membacanya juga sama dengan yang tadi, cuman di sini dia tidak mau menunjukkan adanya batas kerja tegangan maksimumnya. Di sini dia hanya kode 2G 222. Nah, ini perhitungannya, di mana 2G ini merupakan tegangan maksimum. Itu dapat kita lihat di tabel awal tadi, 2G ini nilainya di 400 volt. Jadi kapasitor ini masih termasuk kapasitor nonpolar yang tidak ada kutub positif negatif. Ini boleh pemakaiannya dibolak-balik. Tegangan kerjanya itu 2G. Jika kita lihat tadi di awal, 2G ini dia nilainya 400 volt. Jadi kerja maksimum tegangan yang bisa dipakai untuk kapasitor ini 400 volt. Sedangkan kapasitasnya yaitu 222. Ini 2-nya 3 kali 22, berarti 2 angka yang pertama itu merupakan nilainya berarti 22, baru angka yang ketiga pengalinya dengan jumlah 0. Di sini ada 2, berarti 0-nya 2 atau dikali 100 sehingga nilainya 2200 picofarad. Nah, kalau ini dibikin ke farad berarti nilainya 2,2 nanofarad, dibikin ke nano ya, 2,2 nanofarad. Sedangkan toleransinya yaitu terdapat pada huruf J. J ini merupakan toleransi. Jadi J berdasarkan tabel di awal tadi nilainya yaitu 5%. Nah, jadi kerjanya toleransinya bisa 5% dari 2200 picofarad, bisa lebih tinggi atau lebih besar sejauh 5%. Itu untuk kapasitor polyester. Kemudian selanjutnya dia kapasitor kertas. Ini juga masih bentuk atau kapasitor nonpolar yang tidak mempunyai kutub positif atau negatif. Ini boleh pemasangan juga bolak-balik. Untuk perhitungannya juga hampir sama dengan kapasitor keramik tadi. Dimana di sini tegangan kerjanya ini sudah tertulis ya, yang tadi sudah tertulis sama kapasitor keramik yang di awal yaitu 400 volt. Nah, ini dia 400 volt, kerja maksimumnya 400 volt, sedangkan kapasitasnya di 473. Nah, berarti yang menjadi angkanya di 47 ini. Angka 1 dan 2 itu merupakan angka 47 dan pengalinya 3, berarti dikali 1000. Jadi dia nilainya
47.000 picofarad. 47.000 picofarad, atau kalau ke nano 47 nanofarad. Dengan toleransi dia di sini K, yaitu pada tabel di awal dia 10%. Nah, ini kapasitas dan toleransi pada kapasitor kertas. Ini cara membacanya ya, yang terdapat pada bodinya. Next, selanjutnya kita ke kapasitor mika. Nah, ini juga hampir sama cara membaca dengan kapasitor kertas tadi, yaitu tegangan kerja sini sudah tertulis langsung, yaitu 400 volt, sedangkan kapasitasnya yaitu 474J. Jadi 47 dua angka di awal ini nilainya 47, 4 ini adalah angka 0, jumlah 0 di belakangnya atau dia 10.000, jadi nilainya 470.000 picofarad atau dia 470 nanofarad. Dengan toleransi di sini huruf J atau dia 5%. Ini toleransi pada kapasitor mika ini ya. Jadi ini untuk kapasitor mika. Selanjutnya kita ke kapasitor elektrolit atau sering disebut kapasitor elko. Nah, ini dia merupakan kapasitor jenis polar. Nah, polar ini dia ada kutub negatif, juga ada kutub positifnya. Biasanya akan ditampilkan mana yang kutub negatif dan juga kutub positif pada kapasitor ini. Untuk lihat tegangan kerja ini bisa dilihat dibaca di bodi saja, yaitu 35 volt. Nah, tegangan kerjanya itu 35 volt, sedangkan kapasitasnya yaitu di sini 1000 mikrofarad. Nah, ini 1000 mikrofarad. Kalau dibikinkan ke farad berarti dia 1000 farad. Ya, jadi ini kapasitor ini cukup sering kita temukan dan juga cara membacanya cukup lihat dari bodinya. Cuman dalam pemakaiannya di rangkaian elektronika ini adalah kapasitor polar, jadi harus diperhatikan betul mana yang kutub positif dan kutub negatif, dan jika terbalik maka itu bisa menyebabkan meletus ya, atau dia berasap dari kapasitor tersebut. Baik, jadi itu tadi jenis-jenis kapasitor dan juga cara membacanya pada yang terdapat pada bodi kapasitor tersebut. Cukup simpel dan mudah karena dia sudah tertulis dan tidak perlu melakukan pengukuran pada kapasitor tersebut ya. Baik, sekian video kali ini dan sampai jumpa kembali di video-video saya yang berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih.